Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tentu saya menghormati seluruh narasumber yang mengisi kegiatan atau katakanlah diskusi refleksi 16 tahun MOU Helsinki, dan juga seluruh peserta baik yang offline maupun yang online yang sedang mengikuti kegiatan ini. Karena waktu yang sangat terbatas sehingga tidak mungkin saya menyebutkan satu persatu narasumber yang baik sedang berbicara atau yang sudah berbicara maupun yang belum berbicara, begitu juga seluruh hadirin dan hadirat yang hadir yang saya sebutkan tadi. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Riset Politik Indonesia yang dikomandani oleh Saudara Munawar dan rekan-rekan lainnya. Sebagai bahagian dari generasi muda, saya pikir Riset Politik Indonesia ini ingin mengingatkan perjalanan MOU Helsinki sudah sejauh mana. Karena memang bagi saya pribadi MOU Helsinki itu adalah sebuah peristiwa politik, peristiwa hukum dan juga punya sejarah. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Farhan tadi, bahwa bukan ujuk-ujuk kemudian MOU Helsinki itu disepakati dan ditandatangani di Helsinki, tapi ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kemudian bergerak dan ujungnya ada di Finlandia, Helsinki. Nah, oleh karena itu, kita lihat di dalam MOU Helsinki itu adalah sebuah komitmen damai. Jadi MOU Helsinki itu adalah puncak atau klimaks dari komitmen damai. Yang semula orang meragukan adanya perdamaian di Aceh karena beberapa kegiatan, beberapa usaha dilakukan tapi belum membuahkan hasil. Oleh karena itu saya katakan MOU Helsinki yang merupakan komitmen damai itu adalah klimaks dari komitmen damai itu. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini sudah anti klimaks gitu ya? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, karena itu karena ini adalah komitmen, komitmen itu kan tanggung jawab. Itu komitmen tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini ada tanggung jawab diri dan ada tanggung jawab kolektif. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa awalnya memang kalau kita lihat perjalanannya MOU Helsinki ini adalah komitmen daripada pemimpin sipil Gerakan Aceh Merdeka, lalu komitmen dari pemimpin militer Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Aceh, lalu komitmen pemerintah Indonesia. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia. Karena MOU ini dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menarik, di dalam MOU itu disebutkan bahwa bagaimana proses damai itu dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semuanya. Bahkan juga dihias dengan kata demokratis dan adil dalam NKRI dan konstitusi. Nah, oleh karena itu memang kita perlu merefleksi bagaimana yang disebut dengan menyeluruh, bagaimana yang disebut dengan berkelanjutan, dan bagaimana kemudian yang disebut dengan bermartabat bagi semua. Apakah butir-butir MOU Helsinki ini sudah menyeluruh diimplementasikan? Apakah sudah ada kelanjutan dari butir-butir MOU Helsinki itu? Dan apakah kemudian MOU Helsinki itu telah membuat orang Aceh menjadi bermartabat? Dan kemudian bagaimana relasi antara pusat dan daerah? Apakah sudah demokratis? Apakah sudah adil? Nah, itu yang harus kita terus pertanyaan. Karena refleksi ini sebenarnya gerakan. Jadi refleksi itu adalah gerakan.
ya sebagai jawaban terkait dengan peristiwa yang ada di luar. Jadi BNN Pesaban refleksi ini dengan pijat refleksi anak tambah nih, ya nggak sama dia, ya. Jadi tidak sama. Jadi refleksi itu adalah gerakan. Jadi meskipun kadang-kadang orang berpikir refleksi itu seolah-olah berpikir, ya, tapi refleksi itu sebuah gerakan sebenarnya, ya. Dia gerakan yang berangkat dari sebuah kesadaran karena adanya peristiwa yang ada di luar. Ya, itu refleksi. Jadi refleksi itu bukan merenung, ya, bukan merenung refleksi itu, tapi dia sebuah gerakan. Nah, karena itu memang ya ini harus menjadi sebuah gerakan untuk selalu mengingatkan. Nah, bagaimana sekarang nasib MOU Helsinki yang kemudian diperingati di Aceh itu dengan Hari Damai pada setiap tanggal 16 Agustus. Yang saya amati makin tahun ke tahun bobot peringatannya itu semakin jauh dari harapan. Ya, terakhir saya mengikutinya di Stadion Lehung Raya, ya, Harapan Bangsa, di sebuah tempat, ya, bukan stadion besarnya, ada gedung yang semua itu diwakili, ya, Pangdam diwakili, kemudian Kapolda diwakili, Kajati diwakili, yang nggak bisa diwakili anggota DPR karena dia wakil rakyat. Nah, nggak, kami mau mewakili sama siapa? Nggak bisa, ya. Mewakili sama siapa? Karena rakyat sudah mewakilkan mereka kepada kami. Ya, kamu hanya mewakili, lo kalian pada mewakili, ya, lagi lo kamu no Pangdam diwakili, ya Kajati diwakili, kemudian Kapolda diwakili. Ya, oleh karena itu akhirnya saya harus hadir karena nggak ada yang bisa saya wakili. Nah, oleh karena itu saya lihat ini juga sebuah sebuah pertanyaan, ya. Nah, karena itu saya memang sudah menyampaikan ke beberapa pihak, ke depan barangkali Menko Polhukam atau Kementerian Polhukam harus bisa mengambil alih, ya, peringatan Hari Damai ini. Karena tadi ini komitmen sebenarnya, komitmen negara. Ya, komitmen negara. Dan Aceh adalah bahagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya ya selevel Menko hadir, pasti nggak ada yang berani mewakili. Ya kan, kadang tepat awaknya, kira-kira menang. Nah, itu dia mewakili. Mana yang berani mewakili? Ya, ya karena kita harus memelihara, karena ini adalah pintu, ya, pintu sejarah untuk kemudian lahirnya sebuah pemerintahan yang sebelumnya juga sudah ada pemerintahan, ya, tapi kita masih dibalut dengan konflik bersenjata. Nah, karena itu memang mudah-mudahan refleksi pada malam hari ini bisa melahirkan sejumlah rekomendasi, ya, misalnya mari kita segarkan kembali butir-butir MOU Helsinki, ya, kita segarkan kembali. Nah, cara penyegarannya tentu banyak cara yang bisa kita lakukan, ya, karena jangan sampai kita simpan dalam freezer, ya, jadi beku dia, ya, jadi beku. Dia harus selalu kita segarkan agar kemudian ingatan, ya, orang Aceh, ingatan pemerintah Indonesia selalu segar, ya, sehingga kemudian berusaha untuk kemudian memikirkan bagaimana, ya, nasib MOU Helsinki ini. Apakah memang dia sudah selesai, ya, setelah undang-undang pemerintahan Aceh selesai, ya, atau seperti apa begitu. Dan memang betul seperti kata Pak Farhan tadi, ya, pasca penandatangan MOU Helsinki tidak ada sebuah kekuatan sipil, ya, yang kemudian menjaga ini, mengawal ini. Nah, kemarin saya diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Mereka punya tim kajian, sedang membentuk tim kajian evaluasi terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Nah, mereka katakan kepada kami yang hadir, ya, diundang beberapa narasumber, salah satunya ingin membentuk satu badan untuk mengawasi MOU Helsinki dan juga satu badan yang mengawasi dan mempercepat pembangunan di Aceh. Ya, dan waktu itu kemarin itu kita diskusi soal itu di antara soal-soal lainnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan refleksi malam ini rekomendasinya itu menyegarkan, ya, menyegarkan MOU Helsinki ini,
ya. Kemudian juga bagaimana cara kita menyegarkannya. Kalau saya agak ekstrim, ya harus ada tim, ya tim untuk mencari, ya mencari dan mengumpulkan, ya argumentasi-argumentasi di saat perundingan waktu itu sehingga lahirlah muncullah norma-norma ini. Ya, apa argumentasinya waktu itu sehingga kemudian muncul norma-norma ini, ya. Muncul norma. Kenapa? Sehingga generasi muda tahu, oh ternyata itu, oh ternyata itu. Sehingga dia kemudian ya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, jadi kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini kan begitu supaya clear lah sejarah ini. Nah, oleh karena itu ini penting menurut saya dan yang lainnya ya tentu saja kita harus memikirkan untuk merevisi undang-undang pemerintah Aceh ini. Karena kalau kita lihat undang-undang ini pasal 183 ya dan kemudian 18 berapa itu terkait dengan masa dana otsus yang akan berakhir di tahun 2022 untuk 2%, ya kan? Nah, sementara nanti 2023 sampai 2027 itu 1% dari DAU. Ya, apakah kita merevisinya di 2022 atau nanti di 2026? Ya, merevisi ini. Ya, nah ini mungkin, nah apapun, kapanpun saya pikir kita perlu persiapan ya, untuk mempersiapkan langkah-langkah agar kemudian revisi ini bisa sesuai dengan harapan kita. Barangkali demikian apa yang terjadi di Aceh itu adalah hilir ya, soal kemiskinan, soal minimnya lapangan kerja dan lain sebagainya itu adalah hilir. Hulunya itu soal tadi itu ya ada perlu good leader ya sehingga kemudian ada good governance, ada good policy dan tentu ini ada good people ya. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan itu. Terima kasih Saudara Munawar atas kesempatan yang diberikan malam ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.